Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamatika ila kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya selalu nanti-nantikan nasihatnya guru kita. Kalau kamu guru ya, kalau saya kan enggak. Suami kasih hati. Jadi saya titulnya banyak. Guruku adalah ayah dari anak-anakku juga. Yang saya hormati juga kakak santri, mbak santri yang saya banggakan. Man arada, salah diingatkan ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Benar apa salah? Sebab apa ya? Sudah lama tidak pernah membuka kitab, yang dipikirannya itu ya lombok, brambang, bawang, minyak goreng, terong, ikan asin, beras, regane beras, saset 340 dari lombok setan 380 itu, regane minyak sangko 45 harapan. Kalau dulu hafalannya kolam Muhammad luar maliki Rabbillah khairu maliki musollian ala nabi Mustafa wa alihi musallim masyarakat. Allah. Sekarang hafalannya ganti. Bumbu sayur lodeh, bumbu lah. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka barang siapa yang menginginkan dunia atau akhirat atau keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu. Apabila ingin mencapainya dengan baik, maka harus dicapai dengan ilmu. Pengen dunianya baik, usahanya baik, hartanya baik, melimpah ruah, maka harus dimanajemeni dengan ilmu yang baik. Pengen dunianya baik, pengen akhiratnya baik, ibadahnya diterima, sholatnya sah, wudunya sah, maka harus diilmuni. Maka keberuntungan terbesar saat ini selain kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, yaitu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menuntut ilmu di pondok pesantren yang kita cintai ini. Jika Allah menghendaki hambanya itu alim ilmu agama, maka akan ditakdirkan oleh Allah mondok. Karena apa? Karena pondok pesantren itu tempat untuk menuntut ilmu agama. Pondok pesantren itu bukan cuma sekedar untuk menuntut ilmu tentang perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang halal, perkara yang haram. Tapi pondok pesantren itu adalah sebuah cerminan masyarakat kecil. Jadi pondok pesantren itu
sebuah cerminan masyarakat kecil. Coba perhatikan teman-teman kamu sekamar atau sekomplek atau sepondok pasti punya karakter yang beda-beda. Ada orangnya yang ramah, ada yang cuek, ada yang mesunan, ada yang pemaaf, ada yang suka menolong, ada yang dermawan, ada yang enggak dermawan, ada yang suka tidur, ada yang serem, ada yang sehari mandinya cuma sekali, ada yang gosok gigi 2 hari sekali, ada yang makannya banyak. Begitu juga nanti kalau terjadi masyarakat, ya tetangga-tetangga kita, orang-orang yang sekitar kita, karakternya tidak jauh dengan apa yang ada di pondok. Maka dari itu di pondok ini digunakan latihan sebaik mungkin dalam kita bermasyarakat, dalam kita bersosial dengan teman-teman kita. Teman-temanku yang saya hormati dan saya sayangi, untuk apa nanti dilanjutkan sama Pak Yai ya? Inji. Mumpung masih di pondok, kita itu harus sungguh-sungguh. Di pondok ini bukan hanya tadi sudah saya bilang bukan cuma untuk mengajarkan ilmu agama saja, tapi di pondok ini juga tempat untuk kita belajar qanaah. Kita belajar qanaah, kita belajar bersyukur, kita belajar bersabar. Ketika kita pondok jangan pengen boyo. Karena apa? Karena di balik santri yang pengen boyo, ada santri yang pengen mondok lagi, ada santri yang pengen ngaji lagi, ada santri yang pengen bercanda bersendawuro dengan temannya lagi, ada santri yang kangen makan bareng senampan, secowek, sebatang, seguling sama temennya lagi. Maka mumpung kamu masih di pondok, gunakan waktu yang sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang sungguh-sungguh. Sekarang itu pondok sekarang itu paling enak-enaknya pondok ya, Mas ya. Dulu saya pondok itu kosong. Saya pondok itu lulus SMP. Ini tak cerita sedikit ya. Ini biar kamu tambah semangat. Saya dulu itu pondok SMP. Jadi sekolah saya itu SMP. Saya berangkat pondok itu lulus SMP umur 15 tahun. Dan saya itu kecil, seperti Arina itu loh, kecil mungil. Ketika saya sampai di pondok, teman-teman saya itu pinter-pinter semua. Baca kitab itu pinter-pinter semua, bisa mananya semua. Koma, nadat, zaidun, sopo, zaid, jaa, teko, zaidun, sopo, zaid. Saya itu nggak bisa. Saya itu sampai sampai gumun-gumun itu apa? Sampai kagum dengan teman-teman saya, bisa semua. Bahkan ada yang berangkat ke pondok itu sudah hafal Alfiyah 500, sudah hafal Imriti, sudah pernah rata-rata sudah bisa ngaji, pernah ngaji juru sudah pernah ngaji
saja. Itu pun baca Al-Quran ala tadi sob. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu. Bismillah. Tapi karena kesungguh-sungguhan saya pokoknya nggak mau kalah dengan teman-teman saya. Bahkan saya itu selalu bersaing dengan teman-teman saya. Sampai sekarang pun saya tuh masih ingat ada teman saya yang namanya itu Mbak Istiana. Mbak Istiana rumahnya juga Demak. Itu pinternya Masya Allah. Saya sampai kagum. Alfiah itu 1 jam itu 1001 nado. Terus kita pinter semua. Ya. Setiap kebetulan saya itu satu kamar sama teman saya yang namanya Mbak Istiana. Dia tuh pinter banget. Tapi saya setelah khatam Alfiyah, dia kerja di Jepara, kerja Setelah itu setiap saya minta tolong, Mbak, saya kan kagum. Setiap tak suruh nyemai nggak mau. Jadi istilahnya orangnya itu pelit ilmu. Dia mungkin takut kalau saya ini mungkin. Padahal saya itu nggak bisa apa-apa waktu itu. Saya nggak bisa apa-apa. Andalan saya waktu saya pertama kali mondok itu cuma hafalan dan sampai setiap malam Mbak Istianah itu bangun jam 2 bangun, jam 3 bangun. Saya bilang setiap mau tidur, Mbak, nanti kalau kamu bangun, tolong saya dibangunin ya. Ngomong iya, tapi setiap dia bangun saya nggak pernah dibangunin. Lah untungnya saya itu satu kamar, jadi satu kamar kecil itu penduduknya kamar 4x4 itu santrinya itu 25. Jadi yang di kamar itu cuma beberapa ekor saja. Nah kebetulan saya itu nggak dapat tempat tidur. Setiap saya tidurnya itu di depan pintu. Di atas kepala saya ini tempat sampah. Nah setiap Mbak Istianah ini habis dari kamar mandinya kan di bawah. Terus naruh sabun di atas. Air sabun ini pasti netes di kepala saya. Setiap netes saya bangun, tapi saya nggak langsung bangun, nunggu Mbak Istianah pergi dulu. Nah, karena apa? Setiap dia pergi, dia kalau menghafal itu di bawah jemuran, di pojok bangunan, di dekat kamar mandi, kayak gitu. Setiap Mbak Istianah itu saya langsung bangun, terus saya ambil wudu, terus saya sholat tahajud, setelah itu menghafal seperti itu terus. Terus saya terus nanti malam kalau kamu bangun saya dibangunin nggak pernah saya dibangunin. Nah itu barokahnya saya tidur di depan pintu, di atas kepala saya itu ada tempat sampah. Jadi tidurnya gini, saya itu malang di pintu karena nggak dapat tempat. Karena santri baru mau tidur di komplek-komplek, di musola-musola kan belum punya teman, masih malu, jadi tidurnya di dalam. Seperti itu terus. Setiap malam saya bangun itu dari tetesan sabunnya teman saya. Akhirnya saya bisa mengejar prestasi teman saya yang namanya Mbak Istianah. Bahkan ketika itu karena di pondok saya itu memang semua kegiatan ekstrakurikuler itu saya ikuti semua. Bahkan saya itu di pondok itu punya jadwal, mulai dari bangun tidur sampai makan tidur lagi. Dari bangun tidur jam 5 jamaah, nanti jam 6 ngaji, jam 7 ngaji lagi gitu. Saya punya jadwal dan saya melakukan jadwal saya itu dengan benar-benar saya lakukan. Jadi gitu. Jadi mumpung kamu masih di pondok yang sungguh-sungguh, kamu nggak usah minder. Ini hafalan saya itu nggak seperti teman saya, jangan. Yang penting sungguh-sungguh. Karena apa? Kesungguh-sungguhan itu bisa menghilangkan kebodohan. Akhirnya saya setelah
itu Mbak Istianah boyong, berhubung Mbak Istianah boyong, saingan saya sudah enggak ada. Justru karena saingannya sudah enggak ada, akhirnya semangatnya kan berkurang. Jadi fastabiqul khairat, kamu itu harus bersaing dalam kebaikan, jangan bersaing dalam keburukan. Pokoknya pesan saya itu yang sungguh-sungguh. Bahkan pokoknya masa di pondok itu masa-masa yang sangat indah menurut saya ya. Kalau diceritakan itu nggak akan ada habisnya. Kalau diceritakan itu nggak ada habisnya. Kadang-kadang bahkan sampai saat ini pun kadang-kadang kita itu masih bermimpi seolah-olah kita itu masih di pondok pesantren. Pokoknya nikmati senikmat-nikmatnya. Ketika kamu di pesantren, kamu jangan ingin boyong. Nanti kalau sudah waktunya boyong, akan boyong-boyong sendiri. Kalau kamu sudah boyong, bahkan kamu akan kangen dengan masa-masa yang di pondok. Kamu akan kangen dengan teman-teman kamu. Dari saya mungkin itu, ya itu ocehan-ocehan receh ya, itu ocehan receh. Semoga saja bisa menjadikan motivasi buat kamu. Pokoknya kalau pondok sekarang itu enak sekali. Pondok sekarang itu enak sekali. Kalau pondok zaman dulu itu masak sendiri. Pertama kali saya pondok itu sangu saya itu 30.000. Allah. 15.000 katanya. Kalau kamu sekarang kan kiriman kamu kan minimal 500.000. 500.000 itu paling sedikit, ada yang 700.000. Kalau saya dikirimi orang tua saya 500.000, wah saya pulang bisa beli mobil. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, usahakan setiap akhir bulan itu ada imtihan. Semua pembelajaran selama 1 bulan tanyakan, karena man hafido farro, orang itu kalau hafal maka ilmu itu akan dibawa kemana-mana. Kamu lari kemana-mana, ilmu akan terbawa. Walaupun kitab kamu hilang, walaupun kitab kamu terbakar, walaupun kitab kamu itu kena banjir, terbawa. Waman kataba qarra. Barang siapa yang setiap mendengar dawuh-dawuhnya guru kemudian menulisnya, maka akan menjadi kenangan yang indah yang akan menetap di dalam tulisanmu. Jangan sih tidak cuma di dalam tulisan, tetap di dalam. Apa jawab itu? Jadi kamu mendengar kata-kata guru lalu kamu tulis, itu yang asli kamu sedang mengukir di dalam hati, bukan di kertas. Jadi setelah kamu ukir di dalam kertas itu, ya udah, nggak kamu baca nggak apa, akan ingat. Makanya kamu itu akan bisa dikatakan berhasil bila mana sungguh-sungguh. Ini ada rimba, ini ada, ini bisa saya pindah sini, pindah ini. Kalau tidak saya pindah ya nggak pindah.
Tapi saya punya akal. Cukup memerintahkan Kang, angkat. Punya akal. Ya kan? Walaupun saya nggak ngangkat, jadi pindah. Cuma kadang-kadang yang ngangkat itu natanya nggak bener gitu. Nggak adil ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita yang bagaimana, itu yang asli tergantung sampai di mana langkah kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah. Kayak dai tenan deh. Masya Allah. Walladzina orang-orang jahadu yang sungguh-sungguh fina mencariku. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Allah, lanahdiyanna, sungguh aku akan memberikan hidayah kepadanya. Subulana, akan mendapatkan jalan untuk menuju Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinina, bersama dengan orang-orang yang baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang usaha. Banyak ulama-ulama mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Kalau kita ini setiap hari terus diadakan imtihan 1 bulan sekali, itu kan imtihan kamu. Kalau saya mengadakan imtihan tidak cuma sebulan 1 kali, setiap pertemuan pasti ada imtihan. Masya Allah. Imtihannya tidak menulis di kertas, cukup menggunakan sebuah kata-kata, sebuah pertanyaan yang mengikuti firman Allah dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kamu semua ahla dzikr, kepada orang-orang yang profesional. Santri di saat ditanya, lalu mereka menjawab, sesungguhnya ini adalah pengkaderan yang hebat untuk menjadikan santri-santri yang sikoh di dalam ilmu. Mahabah, sebuah kemahiran yang terletak di dalam kolbu kita. Apa kalimat? Ucap aja 1, 3, Hibbiku sama yang tidak menggerakkan ini orangnya nggak semangat. Menggerakkan badan itu, makanya pernah suatu ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya membaca la ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala? La ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beliau tidak menjawab, cukup mengambil secari. Beliau mengambil secangkir kopi, lalu beliau minum. Alhamdulillah. Beliau minum kopi sambil alhamdulillah. Setelah itu beliau pulang. Berasu masail tidak jadi diteruskan. Moderatornya mengatakan, sungguh apa yang dilakukan oleh Romo Yai itu adalah jawaban bahwa membaca la ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala hukumnya nikmat senikmat orang minum kopi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Paham? Saya mengajarin ilmu, saya mengatakan apa Tarwin? Kamu begini, ini yang asli
dalam rangka untuk mensuburkan ilmu di dalam qalbu kita. Setiap di setiap otot-otot kerja-kerja setiap otak seluruh tubuh kita. Contohkan. Contohkan. Man lam ya'lam an-nahwa wa sarfa wa lughata la yajuzu at-takallum fil ilm. Barang siapa yang tidak tahu tentang ilmunya nahwu, tidak tahu tentang sarf, tidak tahu tentang lughat, fala yajuzu, maka orang semacam ini tidak boleh at-takallum berbicara fi jami'i ulumi syar'iyyah. Tidak boleh berbicara ilmu syariat, karena sesungguhnya ilmu syariat itu diturunkan Allah lewat malaikat Jibril bi lughatil Arab. Iya. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakallamuna bil Qur'an bi lughatil Arab. Iya. Kanjeng Nabi berbicara untuk mentafsiri Quran dengan lughatil Arabiyyah. Wal ulama salafus salih yatahaddatsuna yatakallamuna bi jami'il ulum la siyama fil Qur'an wal hadis wa jami'i kutub salafus salih bil lughatil arabiyyah. Beliau itu menggunakan bahasa Arab, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, kutub salafus salih dengan menggunakan bahasa Arab. Kita sholat juga menggunakan bahasa Arab, sehingga apabila ada orang berbicara tentang ilmu fikih, berbicara tentang qaidiyah, berbicara dengan usul fikih, berbicara dengan hadis, berbicara dengan ulumul Quran, berbicara dengan ilmu tafsir, berbicara dengan hadis riwayat, berbicara dengan ulum syar'iyyah, kemudian mereka tidak paham nahwu, tidak paham sharaf, tidak paham lughat, maka ilmu yang disampaikan adalah ilmu kebohongan. Kita harus memahami setiap kosakata. Apabila ada lafaz bismillahi, bismillah adalah ayat yang telah diturunkan oleh Allah di Al-Quran sebelum Fatihah, sebelum surat Al-Baqarah, sebelum surat Al-Maidah, Ali Imran, dan lain sebagainya sampai bulan Robinhas. Semuanya itu diawali dengan bismillah. Setidaknya seorang santri yang belum mempelajari ilmu agama harus memahami bak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Harus tahu bak itu huruf jar, sebab mereka tidak tahu tentang kosakata yang ada di ba, di ismi, di ar-Rahman, ar-Rahimi. Mereka tidak tahu tentang kosakata
namunya, sorofnya, lugutnya yang ada di surat Fatihah. Padahal Fatihah itu setiap saat kita baca di waktu kita sholat setidaknya ada 17 rakaat. Bagaimana mereka di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari kemudian berbicara dengan ilmu agama? Makanya ilmu nahu sorof lugat ini harus ditembuskan. Kalau tidak tembus tidak bisa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini akan terjadi dan benar-benar subur di dalam qalbu. Setidaknya harus ada 3 perkara yang sangat kompeten pada diri seorang santri. Yang pertama adalah wujudul alim, wujudul ustaz, al-mahir, al-alim, al-allamah. Seorang alim yang seseorang guru yang alim, yang akhlaknya mulia, yang sayang banget sama santrinya. Masya Allah. Yang pernah kasih sayang kepada santri, yang tidak pernah membentak santri, yang tidak pernah mukul santri, yang selalu memikirkan kebutuhan santri, yang sayang banget sama santri, yang tidak pernah manggil santri ke kantor gara-gara Allah be. yang tidak mempermasalahkan santri, Masalah yang muarol. ayahnya, ibunya tidak bertanggung jawab. Bila mana ada seorang santri mempunyai guru yang semacam ini, tidak pernah hitung-hitungan akan harta benda, tidak pernah hitung-hitungan akan uang, maka berhasil ini santri. Yang kedua, wujudul muta'alim, wujudnya santri yang akil. Akalnya harus normal. Kalau santrinya akalnya seperti kambing, walaupun diajarin bermacam-macam ilmu, pasti jawabannya tidak bisa dia. Santrinya harus berakal, santrinya harus berakhlak, dan santrinya punya akhlak mulia. Santrinya sungguh-sungguh dalam belajar. Ini nanti akan berhasil. Itu nomor 3, menurut Imam Ghazali, wujudul abwal wujudnya ayah ibu yang membiayai. Tapi kalau menurut saya tidak harus ada ayah dan ibu, tapi sistem metode. Tapi sistem dan metode. Sebab dulu Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril tanpa adanya ayah dan ibu. Mohon maaf, bukan saya kontroversi dengan Imam Ghazali, enggak. Tapi fenomena yang terjadi seperti itu. Dulu Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril tanpa dikirimi ayahnya, tanpa dikirimi ibunya. Tapi dengan metodologi yang bagus. Kalau metodenya bagus, tentu akan mendapatkan keilmuan yang bagus. Apa metode yang bagus? Yaitu santri kalau umurnya sudah 15 tahun, itu artinya santri itu sudah balik. Berhubung santri 15 tahun sudah balik, secara hukum mereka tidak wajib dinafkahi orang tuanya lagi. Makanya kalau pengen pondok pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in hebat, Masya Allah, luar biasa, kaya raya, semua santri yang umurnya 15 tahun wajib usaha, wajib berdagang, wajib punya penghasilan. Najib roti crispy. Kenapa? Karena kamu udah besar. Makanya kalau memondokkan anak itu kalau bisa itu masih kecil. Dari sejak umur berapa? Imam Ghazali mengatakan dari sejak umur 4 tahun, 4 bulan, 4 hari. Anak kalau sudah 4 tahun, 4 bulan, 4 hari, ini sudah waktunya untuk diajarin ilmu. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun. Setelah umur 15 tahun, belajar sambil usaha. Maka darinya usahakan semua santri sambil kerja.
Jangan jadi pengemis yang ulung. Jangan minta-minta ke orang tua. Yang umurnya 15 tahun, kok saya dengar, kok saya masih ada laporan si bulan masih minta kiriman, masih WA ke orang tua, tak takzir baca Yasin 7 kali di makamnya ayah saya. Semua santri yang umurnya udah 15 tahun harus mandi. Ini nanti kalau benar-benar terjadi, maka ini kayak lain. Kalau ada acara tidak cuma seperti ini. Kenapa belum dapat pengajian umum? PWI. Gara-gara mau ayat fakir yang mampu membuat MMD. Akibatnya pelantikan pengurus PWI. PWI. Coba kalau santrinya kaya, tidak seperti ini. Kenapa santrinya cuma gitu-gitu doang? Hah? Kenapa? Ini saja sudah dipenelengi santri. Ustaz kalau pergi. Iya. Mar. Kenapa? Gara-gara kamu gak berduit. Bahkan kalau kita lihat fenomena yang terjadi, kenapa santri putri, pengurus santri putri tidak berani memberi hadiah kepada yang juara, cuma sertifikat? Apa bisa sertifikat dimakan? Beda dengan kangkang. Hadiahnya uang 1 gebok. Masya Allah. Hadiahnya uang 1 gebok, setelah dibuka isinya sarimi. Dukung si Acul udah ngotakan tuh. Lanjut apa makan? Lanjut. Sekarang kita lanjutkan makan. Itu sudah disiapin. Makan. Jangan ada yang kecem. Makan yang rasabab. Semoga saja dengan oh mati. Ini. Semoga semakin semangat. Kalau pidato tidak boleh membaca. Harus dihafalkan. Waktunya masih 1 bulan, masuk nggak hafal? Kalau pidato jangan membaca, tapi harus hafal. Dan usahakan semakin bagus. Kalau bisa, setiap ada yang berprestasi diberi hadiah. Apapun hadiahnya terserah. Tadi Haji pengen saya beri hadiah uang tadi. Si cantik saya suruh ngambil uang 5 juta, malah kata si cantik ATM-nya tutup semua. Ya. ATM-nya tutup semua. Ya. Tunggu tahun depan. Paham ya? Semakin semangat. Neng. Mar. Yang lelaki diberi anu pincuan, mangane calana ngakeh-akeh. Habis. Ini nanti insya Allah ujian berikutnya tanggal 25 Agustus. Ya. Tanggal 25 Agustus nanti ujian, dan ujiannya jangan hanya sekedar tahu suara berikut saja, tapi fikih dan lain sebagainya. Fikih, kaidah fikih, dan juga hadis-hadis yang ada di apa itu Minhajul Muta'allim. Semoga saja berkah untuk kita semua.